Kita akan lihat di sini kita punya teks yang terdiri dari 3 paragraf. Kita akan lihat soalnya apa. How is the information in the passage organized? Jadi bagaimana informasi di dalam bacaan ini disusun? Oke, kita akan lihat. Langkahnya adalah pertama tadi ada temukan main idea dari tiap paragraf. Terus kita lihat hubungannya bagaimana. Oke, sekarang Kari akan artikan. Mungkin Kari akan perkecil dikit ya, biar kalian bisa lihat bacaan plus soalnya gini ya. Masih bisa terlihat dengan jelas kalau seperti ini, aman? Aman. Oke, ya, oke. Jadi sambil perhatikan Kak Ari menerjemahkan, kalian bisa sambil guessing. Guessing arti jawabannya apa ya. Oke, paragraf yang pertama Kak Ari akan terjemahkan. Jika ditanyai siapa yang menemukan atau menciptakan permainan baseball, kebanyakan orang Amerika mungkin akan menjawab bahwa di dalam kepercayaan mereka, Abner Doubleday yang melakukannya. Mereka percaya ini karena cerita tentang Doubleday adalah bagian dari tradisi baseball. Oke, jadi di paragraf pertama, main idenya adalah tentang American belief about who invented baseball, gitu ya. Ini main idea paragraf 1. Lanjut, paragraf 2 apa? Doubleday diberikan kredit atau diberikan penghargaan untuk penemuan ini awal abad ke-20 ketika sporting goods manufacturer. Jadi pembuat goods ini adalah barang-barang. Jadi bukan baik, kalau baik good aja. Kalau goods ini artinya barang-barang. Jadi kalau barang-barang pasti ada S-nya, nanti bisa bersinonim dengan kata items, bisa bersinonim dengan kata stuffs, bisa bersinonim dengan kata things, barang-barang. Oke. Spalding inaugurated, melantik sebuah komisi untuk meneliti pertanyaan siapa yang menciptakan baseball. Tahun 1998, sebuah laporan dipublikasikan oleh komisi ini di mana Abner Doubleday, seorang US Army officer, berarti seorang tentara Amerika dari Cooperstown, New York, diberikan penghargaan untuk penemuan dari game ini. The National Baseball Hall of Fame was established. Tadi established artinya mendirikan, berarti di sini didirikan di Cooperstown in honor, dalam penghormatan untuk Doubleday. Nah, main idenya ada di kalimat pertamanya ya, seperti Kak Ari bilang tadi. Main idea paragraf di tengah biasanya kita temukan di kalimat pertamanya. Jadi kalimat pertamanya bicara tentang kok bisa Doubleday dianggap seperti itu, apa yang menyebabkannya, oke, sejarahnya gimana, kan? Next, paragraf ketiga. Today, sekarang ini, kebanyakan sejarawan olahraga sepakat bahwa Doubleday tidak punya kaitan sama sekali dengan perkembangan baseball. Nah, ada yang sudah bisa tebak bagaimana informasi di dalam teks disusun? Siapa yang bisa, yuk? Oke, Kak Ari naikin. Gede ini. Yuk. Jawabannya A. A question is asked and followed by answer. Masih salah kalau A. Sebuah pertanyaan diajukan dan diikuti oleh jawaban. Oke, berikutnya jawab adalah A. Correct. Jadi, jawaban yang benar, memang benar adalah A ya. Oke, banyak yang udah dapat A. An idea is presented and then refuted. Nah, sebuah ide presented. Presented ini kan artinya disampaikan. And then refuted. Refute. Masih ingat refute artinya adalah disangkal. Loh, kok bisa seperti itu, Kak? Iya. Jadi yang pertama, di paragraf 1 tadi diceritakan tentang kepercayaannya orang Amerika bahwa yang menemukan baseball itu adalah Doubleday. Di paragraf kedua diceritakan sejarahnya kenapa bisa Doubleday yang dapat itu. Kemudian di paragraf terakhir, jadi di sini ada twistnya ya. Jadi di paragraf terakhir ini merupakan bantahan.
Jadi bantahannya itu ada di paragraf terakhir. Di bagian mana bantahannya? Ini loh. Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Ini clue-nya. Jadi ini sangkalannya. Jadi bantahannya ada di sini, sangkalannya ada di sini. Maka jawabannya adalah yang A. Sebuah ide disampaikan kemudian disangkal. Kenapa enggak E? Sebuah pertanyaan ditanyakan dan diikuti oleh jawaban. Nah, kalau E ini kan hanya mengcover yang ke pertama ini aja ya. Tetapi dia tidak mengcover keseluruhan ide yang disampaikan oleh penulis. Lanjut kita dengan soal berikutnya. Oke. Kita mulai dengan kosakatanya dulu. Seperti tadi, view. View ini bisa berkedudukan sebagai verb, bisa juga menjadi noun. Oke, yuk ditulis artinya view apa? To view something. Berarti artinya adalah melihat ya, Pak. Benar sekali. Melihat atau memandang benar? Melihat atau memandang. Jadi ini kalau dia berfungsi sebagai verb. Di dalam teks ini dia difungsikan sebagai verb. Tapi dalam konteks yang lain ketika dia difungsikan sebagai noun, kita akan dapat artinya adalah view, ini artinya adalah pandangan. Bisa juga artinya adalah pemandangan, sama. Agak beda nuansanya tapi benar. Dua-duanya ya masuk. Pandangan atau pemandangan ini kalau noun. Oke, next. Ada kata undesirable. Undesirable. Kata dasarnya adalah kata desire. Mungkin tahu kalau desire. Nah, desire ini artinya adalah keinginan. Kalau digabungkan dengan ada sisipan un, kemudian ada akhiran able, artinya menjadi benar sekali. Un artinya adalah tidak, maka ini artinya adalah tidak diinginkan. Benar sekali. Unwanted, correct. Udah ada yang ngasih sinonimnya, sip cepat nih, gercep namanya. Unwanted. Lanjut. In fact, nah kalau ini nggak ada pakai sinonim. In fact, faktanya, benar sekali. Faktanya. Next, various. Artinya adalah apa yuk? Various. Berbagai. Sinonimnya sekarang. Kari minta sinonimnya yang artinya berbagai atau bermacam-macam adalah various, berbagai. Bisa juga yang paling lazim kita pakai adalah kata many kinds. Ini artinya berbagai. Lanjut, widely. Nah, di sini kita punya kata, nanti di dalam konteksnya diterapkannya seperti ini, widely divergent. Nah, di sini widely artinya tidak ada sangkut pautnya dengan kata lebar. Biasanya kan wide itu lebar atau luas. Tetapi di sini kata widely divergent ini artinya adalah sangat, benar sekali. Jadi ini sangat. Yang punya arti sangat itu ada banyak. Apa aja yang bisa berarti sangat? Yang paling lazim dimulai dengan huruf V. Very. Very, benar. Betul. Ada lagi adalah kata E, huruf pertamanya. Extremely. Bisa juga pakai kata huruf pertamanya H. Iya, betul sekali. Highly. Semuanya artinya adalah sangat. Oke, betul sekali. Lanjut. Nah, tadi konteksnya adalah widely divergent. Apakah artinya divergent? Mungkin ada yang udah nonton filmnya. Ini film agak lama sih, film jadul. Divergent artinya adalah berbeda. Sekarang Kak Ari minta sinonimnya. Yang artinya berbeda apa aja? Different, apalagi? Ada beberapa ya. Different. Ini yang paling lazim, berbeda, different. Diverse, benar sekali. Ada lagi. Huruf pertamanya D juga. Dissimilar,
Oke, boleh dissimilar, disparate, boleh, atau bisa juga kata ini ya, yang pendek dulu. Distinct. Oke, benar. Oke, Kari tambahkan di sini ya. Ini ada perbedaan dissimilar, boleh. Kemudian disparate. Artinya berbeda. Lanjut, value. Value artinya adalah nilai. Next, betul. According to, wajib hafal. Yang ini adalah apa yuk? According to, ditunjukkan untuk, bukan. Nah, benar. Artinya adalah menurut. Lanjut, ada kata harmful. Artinya adalah harmful. Ini adalah adjective. Artinya berapa? Iya, berbahaya. Sekarang sinonimnya. Kari minta sinonimnya untuk harmful. Oke, dangerous. Benar. Apalagi sinonimnya? Yang dimulai dengan huruf H. Yang artinya berbahaya. H. Nah, oke, benar. Hazardous. Oke, jadi harmful, dangerous, hazardous. Semuanya artinya berbahaya. Lanjut, role. Hati-hati, role dan bukan rule. Kalau rule artinya aturan, kalau role artinya adalah peran. Benar sekali, peran. Next, ada kata rid. Mungkin sering dengar ekspresi get rid of. Nah, rid. Rid artinya adalah membersihkan, oke, benar. Membersihkan atau menyingkirkan, boleh. Lanjut, dengan kata source. Ini pasti sudah hafal. Source artinya adalah sumber. Bentar ya, tulisnya jelek ini. Lanjut, on the other hand. Artinya adalah in one hand, then on the other hand, di sisi lain. Oke, betul, di sisi lain. Lanjut, serve. Oke, kata serve ini punya beberapa arti. Sebutkan semuanya yuk. Nanti kita pakai yang mana di konteks ini. Serve artinya adalah yang paling sering dipakai. Serve artinya melayani, betul. Bisa konteks lain, serve the food, bukan menjadi. Serve the food misalnya adalah menyajikan. Tetapi kalau it serve as a reminder, artinya adalah berfungsi. Ya. Oke. Next ada kata important. Important, penting. Sinonimnya. Yang artinya penting ini ada beberapa. Apa nih sinonimnya? Iya. Grave. Bisa juga sih pakai kata grave. Oke. Yang paling sering dipakai adalah significant. Bisa juga pakai kata vital. Ya kan? Vital, necessary. Necessary itu perlu. Oke, ya, dah itu aja. Reduce artinya adalah, sering banget ketemu dengan kata ini. Reduce artinya mengurangi. Iya, mengurangi atau berkurang. Lanjut, changes. Di sini udah Kari tulis kata N, artinya noun. Changes artinya adalah, nah berarti kalau sebagai noun artinya perubahan. Sinonimnya sekarang. Sinonimnya yang dimulai dengan huruf T. Apakah perubahan yang dimulai dengan huruf T? Huruf kedua R. Oke, transformation. Lanjut, occur. Sinonimnya adalah
Happen, benar sekali. Kalau udah hafal sinonim pasti udah hafal artinya ya, alias terjadi. Lanjut, actually artinya adalah sebenarnya. Next, step artinya adalah Langkah. iya, benar sekali. Langkah. Oke. Yang mau screenshot dipersilahkan. 1, 2, 3, ya. Oke, lanjut kita lihat soal dan teksnya. Bagaimana penulis menyusun teks di atas? Nah, bagaimana caranya? Seperti tadi, ingat main idenya pegang dulu, lihat main idea masing-masing paragraf, baru dilihat hubungannya ya. Oke, kita artikan kalimat yang pertama. Konflik di dalam sebuah organisasi tidak selalu dilihat sebagai hal yang tidak diinginkan. Ya. Oke. Faktanya, berbagai manajer memiliki ide yang sangat beragam mengenai nilai-nilai dari sebuah yang bisa dimiliki oleh oleh konflik, gitu ya. Oke, jadi ini bicara tentang konflik. Paragraf yang kedua, menurut pandangan tradisional tentang konflik, konflik itu berbahaya bagi sebuah organisasi. Oke, jadi paragraf yang kedua bicara tentang anggapan konflik berbahaya bagi sebuah organisasi. Kalimat kedua ini merupakan penjelasan, tapi sekalian keariatikan. Enggak pun enggak apa-apa sebenarnya ya. Manajer dengan pandangan tradisional mengenai konflik melihatnya sebagai as their role in organization. See it as their role. Oke, jadi melihatnya harus dibuang atau harus dibersihkan dari organisasi dari any possible sources of conflict. Jadi semua sumber konflik yang mungkin ada itu harus disingkirkan, gitu ya. Kemudian the interactionist view of conflict di sisi lain. Nah, ada pandangan lain. Jadi pandangan A, ada pandangan B. Berpegang bahwa konflik bisa serve. Nah, di sini serve artinya adalah berfungsi sebagai punya fungsi yang penting di dalam organisasi dengan cara mengurangi complacency. Complacency ini artinya sama dengan satisfaction, artinya kepuasan di antara para pekerja dan menyebabkan perubahan positif terjadi. Oke, berarti jawabannya apa? A atau B? Tadi ada yang jawab A ya? Oh enggak, semuanya B. Oke, benar. Contrasting views of conflict are presented. Correct, benar sekali. Kalau A origin ini asal. Asal dari ide tentang konflik disampaikan, kemudian contrasting. Contrasting ini artinya membandingkan. Tetapi lebih fokus pada perbedaan. Itu kontras. Kalau compare itu kan porsinya 50-50 ya. Oke. Two theories discuss the strength and weakness. Strength ini kekuatan, weakness ini kebalikannya, jadi kelemahan dari pandangan tentang konflik. Kemudian examples. Oke, ya. Lanjut ya.